Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teti Muhammad ini dari Amin 20J. Ini untuk mata kuliah manajemen kreatif. Nah, tadi kan udah dijelasin ya sama teman saya, udah bertanya juga sama Bapak Asep tentang pengelolaannya, terus tentang cara pembuatannya, terus bahan-bahan yang udah di bahan utama buat briket ini. Nah, di sini saya paling akan menanyakan tentang pemasakannya. Nah, Kak, kalau misal sebelum Bapak bikin briket ini, Bapak udah tahu pemasarannya akan kemana? Belum tahu ya. Terus ide bikin briket, terus cara memasarkannya kayak gimana, Pak? Awalnya? Ya, awalnya memang kami berbicara dengan tim bagaimana kalau kita membuat suatu produk. Mungkin juga menanyakan apakah di pasaran ini laku. Tapi saya optimis kan barang yang akan kita produksi ini memang barang yang laku selama kita bisa menjaga kualitas sesuai keinginan customer. Kalau pertama customer itu dari mana, Pak? Kalau boleh? Customer pertama ya di lokal. Di lokal ya? Kita produksi untuk para UMKM juga. Jadi kami memperkenalkan kepada para penjual ayam bakar, kepada para penjual somai gitu kan, terus bubur yang sudah keliling, karena mereka tuh kami menangkap apa sih yang mereka keluhkan tentang arang yang biasa mereka pakai. Mereka tuh arang itu cenderung kalau tidak dikipas dia mati. Ya, jadi capek juga dia katanya ngipas gitu. Harus itu lagi ya, harus ngebakar lagi, awal lagi dari awal ya. Nah, sedangkan produk yang kami tawarkan ke mereka kalau sudah membara nggak usah dikipas gitu ya. Jadi keunggulan produk kami briket ini ketika sudah menyala nggak perlu dikupas dan juga nggak perih gitu, nggak berasap. Nah, mereka awalnya mungkin coba-coba, tapi akhirnya ya setelah merasakan apa yang mereka coba, ya mereka menjadi customer tetap kami, jadi repeat order terus. Berarti sekarang paling cuma ke UMKM aja ya pemasarannya? Sementara masih ke UMKM dan ini pesanan dari perusahaan. Yang ini untuk di Bogor nih, perusahaan produksi kompor Agni. Kompor khusus briket sama pelet arang. Nah, mungkin mereka mau penjualan gambling. Ya, kan nggak mungkin mereka jual kompor tapi nggak bisa jamin bahan bakarnya seperti apa gitu kan. Makanya mereka join dengan kami hanya bisa memproduksi dalam satu bulan sekitar 5 kuintal gitu, hanya 5 kuintal itu enggak. Sedangkan permintaan mereka itu 1 minggu 1,5 ton. Itu tuh sebenarnya kewalahan gitu. Berarti belum bisa tercapai ya permintaan customer. Nah, dari awal customer dari PT itu ke jalur buat ke bapaknya, misalkan bapak udah customer itu mengenal bapak itu dari mana, Pak? Awalnya? Mereka dari rekan. Dari rekan bisnis kami kan gabung dalam peningkatan ekspor RI yang kebetulan digagas oleh Pak Dubes Joni Sinaga, sehingga kami saling sharing di situ para UMKM untuk meningkatkan produk kita, bagaimana kita bisa walaupun UMKM kita bisa ekspor. Nah, dari situ banyak masukan, banyak customer yang ingin tahu produk kami. Akhirnya kami kirim sampel dan mereka tes, oke, mungkin mereka trust di kami ya bikin MOQ gitu kan. Jadi saling support enggak, Pak? Kalau misalkan ada
kayak yang di mana itu yang bikin briket itu, yang di daerah Kerawang yang bikin briket sama kayak gini. Oh, yang di Rawamerta. Iya, Rawamerta. Mungkin saling komunikasi nggak Pak sama itu, misalkan Rawamerta itu kekurangan tapi ngambilnya di Bapak, nggak kayak gitu. Oh, mereka sudah independen. Mereka sudah independen, artinya mereka sudah perusahaan yang cukup mapan, dan permintaan order dari mereka bisa saja, hanya saja kami belum siap untuk sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kami baru UMKM, Ya. skalanya, artinya spek yang mereka inginkan tuh bentuknya seperti ini nggak mungkin, karena ini produk manual dengan produk mesin itu berbeda. Oh iya, kalau mesin itu biasanya yang kotak ya Pak, kalau nggak salah itu. Ya, mesin Ada. mesin kotak tapi tidak beraturan biasanya. Oh kayak gitu. Kalau ini kan manual, dia lebih rapih, lebih Iya. beraturan. Kalau mesin kan keluar nih ditata gitu kan, dalam bentuk basah sudah ditata. Kalau ini kan setelah dipres nggak usah ditata lagi gitu. Artinya nggak banyak sentuhan. Ya jadi Dikeringkan kemudian masuk oven, sempurna gitu. Kami juga produksi yang kotak ini, produksi yang kemarin. Nah, ini yang bentuk buat sisa. mau buat sisa ya. Yang kemarin bentuk pameran UMKM untuk Karang Taruna. Oh ada pamerannya juga Pak kayaknya. Ya, Di mana itu? kemarin di Indo Alam Sari. Indo Alam Sari. Ya, rumah makan Indo Alam Sari. Jadi bisa dipasarkan di situ juga, jadi bisa dikenal juga ya Pak kalau ada pemasaran kayak gitu ya. Ya, mereka mau support semua. Jadi dinas UMKM itu mau support sampai ke kita bisa mandiri. Terus selain Bogor, Bapak udah ngemasarin kemana aja luar daerah selain Bogor? Baru ke daerah Bekasi, Bekasi. baru ke daerah Bekasi sama Bandung. Bandung. Pernah Bandung. Oh Bandungnya di mana itu Pak? Kurang tahu saya Bandungnya di mana, karena dia broker. Oh Jadi dia ngambil barang ke kami, ngakunya memang untuk dipasarkan di Bandung. di Bandung. Berarti udah banyak ya Pak yang peminat briket ini, terus Bapak juga kekurangan apa? Support. Kekurangan modal, Kekurangan modal ya. terutama mesin kan. Iya, saya juga pernah lihat-lihat di YouTube yang susah itu bukan nyari buyer ya Pak, atau penampung ini, tapi yang susah itu ya nyediain barang buat customer kayak gitu ya. Iya, menjamin kepastian ketersediaan barang itu yang Iya, yang susah. Jadi mereka mau saja sih beralih konversi gitu dari produk arang biasa ke arang briket. Tapi kira-kira jaminan ketersediaan briket ini ada nggak gitu? Iya. Bisa kontinuitas atau sustainable nggak gitu? Yang mereka takutkan ketika mereka beralih akhirnya di sini langka barang-barang yang seperti ini gitu kan. Itu akan menghambat proses produksi mereka juga. Nah, paling buat selanjutnya buat mengembangkan bisnis Bapak atau briket ini, rencana Bapak kedepannya gimana itu? Atau mau ekspor atau Kalau ekspor memang kami sudah perizinannya ekspor. perizinan ekspor? Karena dengan tim itu ini nggak mungkin diserap di lokal gitu. Iya benar-benar. Bisa saja di lokal, cuman ketika kapasitas kita cukup besar nggak mungkin di lokal, pasti diekspor. Makanya program kami ke depan ya kami ingin menjadi perusahaan yang internasional lah. Oke. Kan ekspor juga paling harganya itu lebih itu ya menjanjikan daripada di lokal ini ya Pak. Kalau di lokal kan paling mahal kayak ini kan 14.000 Iya. per kilogram. Kalau di ekspor itu $1,5 berarti sekitar 21 ribuan.
sudah 2 kali lipat kan? Iya. Ya mungkin dari saya cukup sekian pertanyaannya Pak. Terima kasih atas waktunya. Semoga bisnis Bapak ini kedepannya lebih lancar, terus bisa mencakup keinginan Bapak untuk sekolah teologi. Saya cukup terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih.